Pemirsa, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard jalani sidang perdana dalam kasus suap vonis bebas terdakwa Ronald Tanur. Zarof didakwa melakukan pemufakatan jahat dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard jalani sidang perdana dalam kasus suap vonis bebas terdakwa Ronald Tanur. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Zarof Richard, Meriska Wijaya, ibu Ronald Tanur, dan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur, juga jalani sidang yang sama. Zarof hadir di ruangan persidangan PN Jakarta Pusat lebih dulu, kemudian disusul dengan Meriska Wijaya dan Lisa Rahmat yang hadir bersamaan. Jaksa penuntut umum mendakwa Zarof Richard dengan 2 dakwaan, yakni percobaan pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dan suap berhubungan dengan jabatannya selama di Mahkamah Agung. Dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur, Zarof Richard bertindak sebagai perantara kepada hakim untuk membuat Ronald Tanur dinyatakan tidak bersalah. Kejaksaan Agung menyita uang dari rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Richard. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Kasus suap dengan nilai fantastis lebih dari 1 triliun di lingkungan penegak hukum ini terungkap setelah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur. Pasca terbukti menerima suap dari Ronald Tanur, tersangka pembunuhan mantan pacarnya, Dini Sera Afrianti. Dari Jakarta, Hamzah Sibuan, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, mantan Menteri BUMN Rini Sumarno diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan korupsi transaksi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara dan Inti Alasindun Energy. Rini Sumarno mengaku hanya dikonfirmasi perihal Direktur Utama dan Program PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. Rini juga menyinggung soal pertanyaan saat PGN diakuisisi oleh Pertamina. Ia menegaskan akuisisi tersebut sesuai dengan program pemerintah. KPK belum membeberkan materi yang hendak didalami lewat pemeriksaan saksi tersebut. Sebelumnya KPK menyidik jual beli gas di PGN karena mengendus kerugian keuangan negara. Dugaan kerugian keuangan negara tersebut masih didalami, namun estimasi awal menembus ratusan miliar rupiah. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM di Kuningan, Jakarta. Penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018 hingga 2023. Tim penyidik Kejagung menggeledah kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin siang. Penggeledahan yang berlangsung lebih dari 5 jam sejak pukul 12 siang kemarin menggeledah 3 ruangan di 4 lantai berbeda. Di antaranya ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hulu, ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hilir, serta ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas. Penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 hingga 2023. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan sejumlah barang bukti dokumen dan elektronik. Tentu penggeledahan ini dilakukan terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Selain itu, Jampitsus juga mengumpulkan bukti-bukti berupa keterangan 70 orang saksi yang telah diperiksa, termasuk 1 ahli keuangan negara.
Dari Jakarta, Sahreza Zanski, Irfan Hardiansa, Ade Supriyatna, dan Sandu Santo Ainus melaporkan.